Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema kebangkitan film pendek Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Octario dan Bang Randi. Nah kita lanjutkan sedikit pembahasan kita Bang dari segmen sebelumnya. Jadi kalau Abang sendiri berarti sebelumnya sebagai pelaku produksi film pendek juga atau seperti apa Bang? Sehingga terpikirkan untuk membuat bioskop di balik tembok ini Bang? Ya dulu sebenarnya juga hobi ya. Hobi produksi film karena memang background dulu saya itu kuliah di jurusan komunikasi dan dari sana itu pengen belajar karena dulu sih sebenarnya untuk bikin film itu sesuatu hal yang sangat mewah lah dan susah sebenarnya karena memang alat harus lengkap ya Bang harus ya? lengkap dan sebagainya. Tapi dengan apa kesederhanaan yang ada, ini minjem sini, ini ngeditnya di numpang di tempat teman. Seninya di sana ya Bang ya? Akhirnya bisa gitu kan. Nah dari situ berlanjut sempat beberapa kali udah bisa bikin produksi film gitu. Dari kegiatan bikin film itu sebenarnya juga timbul sih ini harus ada kegiatan yang bisa menyatukan orang-orang ataupun komunitas-komunitas yang se-circle gitu, yang punya hobi bikin film. Jadi sempat dulu di tahun 2013 dan 2014 itu sempat kita bikin juga kegiatan yang hampir sama sebenarnya. Jadi dulu itu nama kegiatannya tuh Layar Indie Bengkulu. Jadi Layar Indie Bengkulu itu sebenarnya konsepnya sama dengan bioskop balik tembok. Jadi kita itu menerima film-film yang diproduksi oleh anak-anak Bengkulu, kita tayangkan, dan itu dulu lokasinya di View Tower. Oke. Di lapangan Merdeka itu. Jadi di bawah View Tower itu ada tembok. Jadi kita tembakkan proyektor ke sana dan kita tonton bareng-bareng di situ. Nah, 8 sesi berjalan, cuman setelah itu kita sudah tidak melaksanakan itu lagi karena memang ada beberapa trouble yang dihadapi gitu. Nah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang itu kosong. Nggak ada sama sekali Bang? Nggak ada sama sekali kegiatan apresiasi film. Padahal sebenarnya dulu dari kegiatan Layar Indie Bengkulu itu kita tuh ngerasa bangga karena dengan adanya kegiatan itu ternyata kita tuh bisa mengumpuli database film di Bengkulu itu sampai dengan ratusan loh jumlahnya. Ratusan film? Iya, ratusan film. Bahkan waktu dulu pertama kali kita bikin Layar Indie Bengkulu itu, film yang diproduksi anak Bengkulu yang terdata ya, itu bisa dihitung dengan jari lah. Berarti kan secara kuantitas itu naiknya signifikan gitu. Nah, jadi beranjak dari situ sepertinya movement seperti dulu itu harus kita buat lagi gitu. Makanya kita coba bikin versi barunya dengan nama Bioskop Balik Tembok. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita tuh pengen orang-orang sekarang itu ketika mereka sudah produksi film, mereka tuh punya tujuan. Tujuannya oke lah, nanti bakal ditonton banyak orang nih gitu kan. Nah ketika mereka tuh ditonton, ya kita berharap setelah ini akan ada kelanjutannya gitu. Saya tuh pernah ngobrol dengan dulu ya waktu yang Layar Indie Bengkulu dengan salah satu guru di SMK di Bengkulu, yang mana anak-anak mereka tuh produktif sekali bikin film. Di awal-awal mereka bikin film bisa dibilang filmnya kalau menurut kita mungkin kurang bagus lah dari segi pengambilan gambar, mungkin dari acting dan sebagainya. Tapi karena itu adalah ruang apresiasi, tetap kita tayangkan gitu. Dan ini berdampak baik. Karena apa? Besoknya mereka bikin film dan filmnya rata-rata menjadi film yang bagus gitu. Bahkan ada dulu gitu ya, iya ada progresnya. Bahkan mereka itu pernah menjadi perwakilan Bengkulu di kompetisi salah satu film dokumenter di tingkat pelajar secara nasional. Dari yang awalnya? Dari yang awal yang biasa aja gitu. Nah, jadi kan ini sebenarnya ada perubahan dan ada apa ya?
kebaikan dan kebermanfaatan yang bisa kita berikan sebenarnya. Nah, kita harapnya juga seperti itu gitu, dengan ada bioskop balik tembok ini timbul lagi semangat dari anak-anak muda Bengkulu yang kreatif ini. Yuk kita bisa meningkatkan produktivitas, dan mungkin salah satu cara untuk memperkenalkan Bengkulu ya. Kita tuh sekarang tuh jarang sekali ngelihat film-film ini produksi itu yang menggunakan bahasa daerah atau mungkin menggunakan budaya daerah kelokalan gitu. Nah, kita harap mungkin dengan adanya ini banyak film-film yang dibikin dengan ada unsur kelokalan Bengkulunya gitu. Betul. Untuk tujuannya mengenalkan Bengkulu ini Mengenalkan sendiri, Bengkulu ya. Oke, dari tahun 2013 sampai sekarang kan ada gapnya juga kan Bang? Iya. Untuk dari segi audiens sih Bang, karena kan perkembangan teknologi, kebiasaan masyarakat ini kan berkembangnya pesat sekali ya Bang ya. Benar. Cukup kesulitan nggak akan hal tersebut Bang? Karena kalau dulu mungkin dari telinga ke telinga dan juga dari segi hiburan masyarakat masih sangat minim. Kalau sekarang kan sudah sangat berkembang untuk mengenalkan film-film pendek yang ada di Bengkulu. Benar. Jadi kalau kesulitan so far so good lah. Maksudnya sampai sekarang kita belum menemukan kesulitan yang sangat berarti ya. Karena memang lebih banyak audiens yang mungkin menjadi sasaran itu sebenarnya anak-anak muda gitu. Karena dari hobi yang biasa bikin film itu rata-rata emang anak-anak muda gitu. Nah, jadi emang audiens yang kita tembak tuh lebih banyak mengarah ke anak-anak muda. Jadi kan bisa dibilang kalau anak muda sekarang kan memang hobi mereka tuh bikin konten yang pendek-pendek. Iya. Khusus untuk Reels atau TikTok dan sebagainya. Bang, risetnya Bang 8 detik pertama dari video yang fokusnya anak muda sekarang ini Bang. Benar, karena algoritmanya harus kuat kan. Jadi kita tuh pengen dari itu sebenarnya mereka bisa belajar lah untuk bisa membuat sebuah konten yang mungkin memang ada tutur ceritanya, ada alurnya, ada message, ada pesan yang harus disampaikan, ada mungkin unsur budaya yang ditampilkan gitu, atau mungkin ada film yang memang dilakukan ada riset awalnya dulu gitu untuk bisa mungkin nanti dibikinkan film lebih mengarah ke film-film dokumenter gitu. Jadi sebenarnya kan potensi itu banyak sekali, cerita-cerita rakyat mungkin banyak sekali yang bisa disadur gitu untuk mungkin bisa diangkat menjadi film, atau ada budaya lokal mungkin yang cocok untuk bisa diangkat menjadi sebuah cerita. Nah, kita tuh pengennya digali dan terus menggali gitu. Iya, kalau tidak ada ruang apresiasi tidak akan berkembang ya Bang ya. Iya, itu Seperti ini saja gitu ya Bang. Kalau anak-anak sekolah atau anak kuliah mungkin ya sekedar memenuhi tugas untuk tujuan akademis misalkan, tidak ada goals besar yang akan target besar yang akan dituju ke depan tentunya kalau tidak diapresiasi. Iya, benar. Kalau Randy sendiri juga sebagai pelaku sebelumnya atau seperti apa? Karena kuliah di UNIP juga dan join komunitas film. Nah, jadi ya juga sering juga untuk produksi film. Nah, berangkat dari keresahan tadi yang seperti yang Bang Rio omongi tadi, itu tuh karena kami tuh kalau untuk bikin film tuh hanya sekedar menuhin program kerja dari komunitas kami. Nah, itu tuh memang nggak ada tempat di mana kami untuk ngedrop filmnya, nayangin filmnya. Nah, itulah yang mungkin ngegerakin hati kami untuk join sebagai tim kreatif di lokal-lokal bioskop balik tembok ini. Oke, kalau sosial media dengan memanfaatkan sosial media sekarang kan yang dengan sangat bebas dan merdeka kita memanfaatkannya, itu seperti apa exposure-nya? Exposure sosial media untuk di bioskop balik tembok ini karena ya kita kan setiap hari kan juga scroll IG kan, apalagi mungkin yang saya follow kan juga banyak. Nah, itu kan kalau misalnya satu orang repost, nah follower satu orang ini 3.000. Nah, kalau 20 orang repost sudah berapa? Mungkin untuk sosial media kayaknya solusi paling efektif untuk nyebarin informasi. Kami tayangnya di sini, kira-kira yang ditayangin film ini. Oke, itu untuk media promosi dan mengenalkan bioskop di balik tembok. Tapi untuk kebiasaan dan juga perkembangan dari kebiasaan anak muda sekarang yang lebih cenderung akan video-video yang lebih singkat ataupun tayangan-tayangan yang lebih singkat, apakah ini sedikit menghambat bahwa ada penayangan film pendek nih? Ini antusiasnya jadi seperti apa? Dan dengan juga hiburan sekarang yang makin banyak ini seperti apa? Kalau untuk dari saya juga selaku anak kuliahan, itu tuh memang kami kebiasaan bikin video-video pendek, reels pendek. Tapi melihat adanya bioskop balik tembok ini mungkin lebih ke tertantang gitu untuk bikin film gitu. Masa kok kalah, apalagi kan dari aku sendiri kan juga ada basicnya dari SMK gitu. Jadi ya nggak ada halangan sih kalau untuk dari segi dari video pendek ke film itu mungkin kayaknya nggak ada halangan. Oke, berarti kalau film-film pendek yang ditayangkan di bioskop di balik tembok ini genrenya seperti apa? Atau bebas kah? Genrenya bebas sih.
drama, komedi itu bisa. Namanya juga ajang apresiasi bukan mengkritisi. Nah, itu yang paling penting tuh ya. Jadi bebas untuk genrenya. Oke, jadi bebas siapapun bisa Untuk ngirim filenya. Jadi nggak harus bagus dulu ya Bang ya. Iya, Baru boleh dan dapat kesempatan. Tapi semua yang memproduksi asalkan ada niat dan itu diproduksi langsung oleh anak Bengkulu, mereka dapat kesempatan yang sama ya. Iya, benar. Sama juga untuk pengumpulan filmnya itu nggak terlalu ribet. Kalau dulu kan mungkin harus temuin si ini. Kalau kini tuh cuman scan barcode, Bang. Ah, itu Scan gimana tuh? barcode. Jadi kami bikin barcode Google Form gitu. Google Form, terus ya diletakin aja linknya nanti. Apakah diletakin link YouTube-nya, link Drive-nya, link IG filmnya. Jadi udah gampang gitu. Tinggal sekali klik, isi biodata, letakin filmnya, terus udah bisa ditayangin. Oke, untuk rata-rata yang mengirimkan film dari apa tuh? Dari komunitas-komunitas Dari tertentu kah? Atau komunitas dari apa? WIN, Bang ya. Universitas. Banyak, kalau komunitas lebih banyak komunitas film ternyata ya Bang. Karena memang ini dunia mereka gitu kan. Jadi kalau pendaftaran itu memang kita bikin biar lebih simple. Jadi kalau dulu memang harus menyerahkan flash disk atau bawa hard disk gitu Perkembangan kan. teknologi tadi nih ya Bang ya. Iya, jadi kalau sekarang itu sudah pakai scan barcode yang itu langsung ke link Google Form gitu. Jadi di Google Form itu tinggal ngisi biodata, di sana bisa ngupload filmnya, atau kalau nggak upload mungkin kita bisa minta link Google Drive dari film itu kan. Jadi dari itu sesimpel itu ya, bagi kita sih memudahkan gitu. Nah jadi dari itu lebih banyak memang yang mengirim film ya emang rata-rata anak-anak yang sudah berkecimpung, yang mereka sudah punya komunitas gitu, komunitas bikin film. Bahkan ada beberapa waktu lalu mereka anak-anak ini datang dan pengen ikut nayangin film, cuma ada batasan waktu sih sebenarnya. Jadi karena yang kita tayangkan itu film-film pendek, jadi maksimal film yang bisa kita putar sebenarnya 30 menit. Paling lama durasinya. Paling lama durasi 30 menit. Biasanya sih kalau rata-rata film pendek itu biasanya durasinya nggak akan jauh dari di bawah 10 menit lah kalau untuk film pendek rata-rata gitu. Nah kemarin ada yang datang tuh, Bang kami punya film 2 jam berapa. Itu bukan film pendek lagi ya Bang. Jadi saya bilang kayaknya kita butuh waktu khusus deh untuk nonton filmnya kalian gitu. Jadi tetap kita akan berikan ruang, tapi mungkin lebih mengarah mengapresiasi film mereka. Mungkin di satu waktu itu kita cuma nonton Satu film itu aja ya Bang? itu aja gitu. Jadi kita juga harus menyampaikan sebenarnya bioskop Balik Tembok ini tuh ruang apresiasi, bukan ruang mengkritisi yang disampaikan Bang Asjon tadi. Jadi film yang kita tampilin sebenarnya memang genre apapun gitu, yang penting tidak mengandung sara itu gitu. Bahkan mungkin kalau menurut kita filmnya tidak terlalu bagus, itu tetap akan kita coba tayangkan gitu. Karena disitulah bentuk apresiasi kita atas semangat mereka. Kita mungkin bisa bilang kalau sekarang masih banyak anak-anak yang baru belajar bikin film kan. Mereka punya semangat, punya jiwa yang menggebu-gebu pengen bikin film gitu. Tapi ketika ditayangkan mungkin kita bilang film kalian ini jelek kok, harusnya gini-gini gitu. Ya Bang ya kalau gitu. Pasti mereka akan ngedown gitu kan. Nah ketika mereka ngedown mungkin untuk yang keduanya malas lah. Udah katanya. bubar gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di pas acara nonton bareng itu kita kasih apresiasi, kita kasih semangat, next mungkin mereka akan semangat lagi untuk bisa bikin film. Mungkin film kedua ini akan lebih bagus dari film yang pertama tadi gitu. Siapa tahu mungkin mereka juga akan punya niat mengikuti jenjang yang lebih tinggi gitu. Kita juga harus sadari bahwa sebenarnya di luaran itu festival film banyak. Mungkin sekarang itu yang menjadi masalah adalah kita tuh ngerasa belum pede aja gitu dengan karya kita sendiri gitu. Nah mudah-mudahan dengan ini ada media apresiasi yang bikin mereka semangat. Ketika mungkin ini ditayangkan, mereka melihat respon dari penonton yang luar biasa, mungkin ada keberanian mereka untuk bisa mengikut sertakan film mereka di ajang festival gitu. Oke, kita akan jeda terlebih Siap. dahulu. Di segmen berikutnya kita akan bahas masalah potensi ke depan dan prospek ke depan dari dunia perfilman pendek yang ada di Bengkulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.